Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat, setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini 100 seri kedewasaan rohani, masuk ke seri 63, kontemplasi yang ke-89. Temanya adalah bahaya laten khawatir berlebihan. Bahaya laten khawatir berlebihan. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Mari, saya mengajak setiap jemaat yang sedang ikut beribadah hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah dengar firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran ke dalam bahasa jemaat, bahasa sehari-hari kami, supaya hidup kami kuat di dalam Tuhan. Dengan segala problem yang kami hadapi, kami punya Tuhan yang besar. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara baik-baik saja. Saudara-saudaraku, 100 seri khotbah kedewasaan rohani
Hari ini sudah sampai seri ke-63. Jadi sebagai intro, saudara sekalian, di Latsmi ini, Lembaga Anthony Chang Ministry International, ada 2 program khotbah. 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Sudah hari ini seri ke-63. Nah, khotbah kedewasaan rohani agak sulit, memerlukan cara berpikir yang lebih rumit. Ada lagi yang tidak rumit, yaitu 100 seri khotbah aplikatif. Nah, ini jauh lebih mudah, karena jemaat terdiri berbagai lapisan jemaat dan cara berpikir berbeda, maka saya buat 2 program ini. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini tentang kekhawatiran. 2 minggu berturut-turut, saya sudah khotbah mengenai kekhawatiran yang ada di khotbah aplikatif, khawatir masa depan, tema 2 minggu lalu. Tema minggu lalu, khawatir tapi dipelihara Tuhan. Dan ini masuk kepada khotbah kedewasaan rohani. Tentu cara berpikirnya lebih sulit, saudaraku, karena dia akan masuk ke kontemplasi yang ke-89. Tema hari ini adalah bahaya laten, khawatir berlebihan. Tentang khawatir sendiri, saudara bisa dengar kembali khotbah saya minggu-minggu lalu, saudaraku. Karena kita akan masuk ke tentang bahaya laten. Saudara perhatikan, saudara-saudara sekalian. Masalah kekhawatiran itu menjadi penting bagi hidup kita. Apalagi pada saat kita hidup di zaman seperti ini. Banyaknya persoalan hidup, saudaraku, masalah sosial, politik, ekonomi, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Oke? Nah, saudara perhatikan. Tema kita adalah bahaya laten, khawatir berlebihan. Apa itu bahaya laten? Bahaya laten adalah suatu resiko yang tersembunyi dalam diri kita, yang tetap terus-menerus ada, yang tersembunyi, suatu hari dia bisa muncul dan akan menciptakan masalah besar. Itu namanya laten, bahaya laten, saudaraku. Oke, nah sekarang jemaat perhatikan dengan baik. Saya buat 2 bagian sehingga jemaat bisa membedakan. Mengapa bisa terjadi bahaya laten? Karena khawatirnya berlebihan. Oke, nah kalau khawatirnya tidak berlebihan, bahaya laten itu tidak ada. Maka perhatikan jemaat sekalian. Setiap kita, saudaraku, siapapun kita, termasuk hamba Tuhan sekalipun, saudaraku, dalam normal life, hidup yang normal ini, saudaraku, khawatir itu ada. Kapan khawatir itu muncul, Pak Pendeta? Khawatir itu muncul anytime, anywhere. Bisa kapan saja dan di mana saja. Khawatir itu muncul ketika masalah muncul. Itu sudah pasti, saudaraku. Waktu masalah muncul, ya kita khawatir. Bagaimana selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya, itu human life seperti itu. Itu human life. Nah, khawatirnya itu, khotbah kemarin 2 minggu lalu, saudaraku, tentang khawatir itu apa saja. Saudara bisa dengerin khotbah lebih detail kepada khotbah yang lalu, saudaraku. Ya, khawatir kesehatan, khawatir keluarga, khawatir masa depan, khawatir pekerjaan, khawatir pasangan, khawatir anak cucu, khawatir finansial. Banyak sekali kekhawatiran manusia, saudaraku, karena kita bicara mengenai masa depan kita. Oke? Jikalau pada saat khawatir itu muncul tentang masalah hidup, saudaraku, yang namanya normal life itu ada. Nah, tetapi kalau khawatir itu bisa kita tangani dengan baik, kita selesaikan dengan baik, ya sudah selesai. Tidak menciptakan bahaya laten. Tidak ada potensi yang tersembunyi di kita yang suatu hari bisa menciptakan masalah. Nggak ada, saudaraku. Karena kenapa? Khawatir yang normal, khawatir yang biasa-biasa saja, yang semua orang juga alami, saudaraku, begitu. Itu bukan bahaya laten. Bukan bahaya laten. Nah, saudara harus perhatikan perbedaannya, saudaraku, ya. Tetapi masalah yang kedua adalah, ia menjadi bahaya laten karena kenapa? Karena kekhawatiran itu kita pelihara. Kekhawatiran itu terjadi terus-menerus dalam diri kita, bahkan tersembunyi, dan suatu hari dia muncul dan menimbulkan masalah. Itu maka disebut bahaya laten. Oke, jemaat. Nah, sekarang baru kita masuk tentang bahaya laten itu seperti apa, Pak Pendeta. Saudaraku, resiko daripada kekhawatiran yang berlebihan itu terjadi kepada orang-orang yang
mengalami masalah-masalah yang besar, saudaraku. Oke, saya ingin garis bawah dulu. Saya bicara seperti ini, saudara sekalian, bukan teoritis, bukan. Karena sebagian besar jemaat yang ikut ibadah Lazim ini pasti kenal saya. Saya dari orang yang tidak punya Tuhan, saudaraku. Ya. Hidup dalam dunia stres, depresi, kegagalan yang terus-menerus, saudaraku, di waktu muda, sehingga memasukkan saya ke dalam dunia depresi. Jadi ketika saya sudah sembuh, saya masuk sekolah pendeta, saya pelajari satu persatu. Mengapa seperti ini, kenapa stres seperti ini. Maka apa yang saya beritakan kepada saudara bukan hal yang teoritis, tapi yang pernah saya alami dan melihat kebenaran, bagaimana lewat kebenaran itu membereskan masalah seperti itu. Oke jemaat, jadi clear, jelas. Kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, kekhawatiran yang menjadi-jadi, saudaraku ya, atau kekhawatiran berlebihan yang terus-menerus ada pada diri kita, itu sangat negatif. Camkan hari ini. Camkan hal ini, sangat negatif, sangat negatif. Dampaknya, saudaraku, khawatir yang berlebihan itu dampaknya luar biasa kepada dua hal yang besar. Dua hal yang besar. Satu, dampaknya kepada fisik kita. Yang kedua, dampaknya kepada jiwa kita. Itu dua hal yang sangat besar. Jemaat harus konsentrasi dalam hal ini. Karena kita bicara dalam level khotbah kedewasaan rohani, saudaraku. Oke. Nah, ketika khawatir itu berlebihan, saudaraku ya, itu sangat mempengaruhi fisik kita. Nih, orang-orang yang sudah mengalami khawatir berlebihan dengan khotbah ini pasti rasa. Pasti rasa. Apa saja masalahmu, tergantung pada saudara hadapi, benar gak? Ya kan? Mau sakit lah, mau apalah, mau banyak hutang lah, dikejar ya debt collector lah, atau tidak bisa bayar hutang, atau ada masalah besar, terancam masuk penjara, apa saja saudaraku ya, atau terancam kematian, penyakit berbahaya, saudaraku, itu menciptakan suatu kekhawatiran yang berlebihan. Nah itu saudara sekalian, dampak satunya fisik. Orang yang khawatir berlebihan itu, saudaraku, akan sangat berpengaruh kepada fisiknya, sangat berpengaruh. Penyakit yang biasanya yang dialami hanya 1-2 penyakit, itu akan bisa menjadikan 5-10 penyakit, saudaraku. Karena kenapa? Karena berlebihan khawatirnya. Kurang tidur aja sudah bahaya, ya kan? Hipertensi, bisa disebabkan oleh khawatir yang menjadi, saudaraku. Serangan jantung, bisa. Karena khawatir itu membuat kita punya badan, bahkan kekebalan badan kita menjadi lemah, saudaraku, begitu. Secara fisik itu pengaruh sangat besar. Jadi saudara yang sedang mengalami khawatir berlebihan itu, dengarkan khotbah hari ini. Fisikmu tidak akan sekuat dulu. Karena khawatir berlebihan itu, bahaya laten itu, saudaraku, menggerogoti dari dalam tubuhmu itu, sehingga fisik itu menjadi lemah. Menjadi lemah sekali. Banyak sakitnya. Banyak sakitnya. Perhatikan dengan baik. Ya, kalau sampai khawatir berlebihan, inilah sebabnya. Gairah hidup pun tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Tidak ada gairah hidupnya. Ini fisik, ini badan ini menjadi sangat rentan terhadap banyak penyakit, saudaraku. Ini bahaya satu ini. Jadi perhatikan, kalau sudah terjadi khawatir berlebihan, itu muncul pasti. Fisik itu pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Yang nomor 2, saudaraku. Ini juga berbahaya. Khawatir berlebihan itu, saudaraku, dampaknya kepada kejiwaan. Ini mempengaruhi mental dan emosional. Ini juga bahaya. Jemaat camkan dengan baik. Tadi fisik. Nah sekarang khawatir berlebihan itu, saudaraku, mempengaruhi kejiwaan itu apa, Pak Pendeta? Negatif thinking terus. Wah, ini repot. Negatif thinking terus. Artinya, saudaraku, orang-orang yang khawatir berlebihan itu, saudara sekalian, secara emosional sudah tidak terkendali, apapun yang dihadapi selalu negatif. Jadi gimana nanti ya? Kalau begini bagaimana ya? Saya sakit ini, nanti muncul sakit yang lain nggak ya?
Karena penyakit yang lain belum tentu ada, dia sudah munculkan sendiri dalam pikiran dia 2-3 penyakit, saudaraku. Itu sudah sakit. Sakit. Peristiwa seperti banyak, jemaat sekalian. Jemaat yang sharing kepada saya juga banyak. Jadi gimana saya Pak Pendeta? Kok badan saya banyak penyakitnya? Saya lihat di TV itu, di YouTube itu ada tentang penyakit itu. Kayaknya saya juga ada. Nah itu dia, saudaraku. Secara mental kena. Nah, kalau secara mental kena, bagaimana bisa bekerja? Secara mental kena, bagaimana bisa hidup ini normal, saudaraku? Tidak bisa. Kalau fisik kena, kejiwaan kena, saudaraku, bahaya sekali. Dan ingat betul, saya sudah khotbah banyak di lembaga ini, saudaraku. Kalau tentang stres dan depresi itu sangat banyak. Saudara masuk searching ke channel saya, saudara sekalian, you akan lihat stres ringan itu apa, stres medium itu apa, stres akut itu apa, depresi sampai 5 fase itu kayak apa. Saudara pelajari di situ. Nah, itu penyebabnya karena apa? Worriness itu, anxiety itu, saudaraku, ya, kecemasan itu menjadi-jadi, saudara sekalian. Itu sudah mempengaruhi fisik, bahkan mempengaruhi kejiwaan. Nah, itu sudah susah. Itu sudah susah. Orang-orang demikian di zaman sekarang ini sangat banyak. Dari berbagai kalangan. Mau politikus lah, mau dokter lah, mau dosen lah, mahasiswa, anak-anak sekolah SMP, SMA, saudaraku. Mereka masih kuliah, karyawan, bos-bos, ya saudaraku, manajer, bahkan bos gede, orang miskin, orang kaya itu kena, saudaraku. Kena sesuai dengan masalah yang dihadapi. Contoh, aku kaya raya, tapi keluarga aku hancur berantakan. Itu menciptakan masalah sendiri. Uangnya tidak mampu menyelesaikan masalah, kan begitu. Aku punya penyakit berbahaya, kemanapun berobat tidak sembuh. Uangku banyak, berobat tapi dokter bohwat. Nah, itu bisa menciptakan kekhawatiran yang berlebihan, saudaraku. Aku orang miskin, masalahku besar. Bagaimana mengatasi masalah ini? Nah, itu juga sama. Jadi saudara sekalian, perhatikan dengan baik hari ini. Kalau sudah sampai menyentuh fisik dampaknya, bahkan sudah sampai menyentuh jiwa, saudaraku, bahaya laten itu sudah pasti. Itu pasti bahaya laten. Dia tersembunyi. Mungkin setiap di antara kita ada yang merasa, aku ke aja kok Pak Antoni, nggak jadi masalah. Kalau sejauh saya khotbahkan tadi itu, kekhawatiranmu itu biasa-biasa saja, kita alami, masalah selesai, khawatir selesai, it's okay. Tapi kalau kekhawatiran itu sudah you pelihara, tanpa disadari atau disadari, saudaraku, sudah dalam diri kita pelihara, dia seperti volcano, seperti gunung berapi yang panas di dalam itu sedang bergelora. Itu disebut laten, saudaraku. Suatu hari dia suatu hari bisa berpotensi meledak, saudaraku. Nah, ledakan itulah yang akan menciptakan masalah besar dalam hidup kita. Ujung-ujungnya stres berat, ujung-ujungnya depresi, ujung-ujungnya bunuh diri. Hati-hati dalam hal ini. Ujung-ujungnya rumah sakit jiwa. Ujung-ujung di rumah tidak bisa buat apa-apa lagi, saudaraku. Tergeletak lemah, fisik pun lemah, pikiran pun lemah. Kenapa? Kena di jiwanya, kena di mentalnya. Sudah tidak jadi manusia. Duduk tidak bisa buat apa-apa. Bahkan bisa ngomong sendiri, bisa ketawa sendiri. Itu seperti itu, jemaat. Jadi harus hati-hati dalam hal ini. Oke. Nah, bagi kita yang khawatirnya biasa-biasa saja, just go on hidup ini. Gak usah takut. Tetapi ketika kita sudah sampai kepada kehidupan level yang khawatir berlebihan, ada di antara saudara yang mendengar hari ini, perhatikan kalimat-kalimat saya, saudaraku. Perhatikan. Ini menjadi penting, saudaraku, ya. Apapun masalah yang kamu hadapi, saudaraku, bagi you pribadi itu besar sekali. Understood saya. Bagi orang lain belum tentu. Bagi you pribadi ini uang saya, Pak. Ya. Ini pacar saya, Pak. Ya. Ini anak saya, Pak. Segala-galanya. Iya, saudaraku. Sesuai dengan bahasa yang saudara hadapi, bagi saudara itu besar sekali. Nah, sekarang perhatikan. Masalah-masalah seperti itu, saudaraku, ya, kalau you tidak tangani dengan baik, mempengaruhi punya fisik, sampai mempengaruhi punya kejiwaan, saudaraku, nah itu kan disebut bahaya laten. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Khotbah hari ini harus sampai ke bagian seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya, Pak Pendeta? Kalau saya sudah khawatir berlebihan. Sebelum saya bicara bagaimana cara mengatasinya,
setiap saudara dengar firman Tuhan itu harus jujur. Jujur dalam pengertian, sadar betul saudara ada di posisi khawatir yang biasa-biasa saja, atau saudara ada di posisi khawatir yang berlebihan. Kalau saudara ada di posisi khawatir yang biasa-biasa saja, pakai khotbah ini untuk memperhatikan anakmu, keluargamu. Jangan sampai mereka masuk ke khawatir yang berlebihan. Tapi kok saudara sudah ada di posisi khawatir berlebihan, simaklah dengan baik. Itu menjadi penting buat diri saudara. Oke? Saudara-saudara sekalian, kalau sudah kena fisik, kalau sudah kena jiwa, saudaraku, itu menjadi bahaya laten. Secara perlahan tapi pasti, saudaraku, akan mempengaruhi hidup kita. Pengaruhnya buruk, saudara sekalian. Pengaruhnya buruk, saudaraku. Dia akan drop. Dia akan drop terus. Nah, Pak Pendeta, pengenangannya kayak apa? Lewat pengalaman hidup yang saya alami, saudaraku, dan pendidikan sekolah pendeta yang saya jalankan, saudaraku, saya memperhatikan dunia fisik, dunia kejiwaan, dunia kerohanian. Ini menjadi penting, saudaraku. Perhatikan, dunia kerohanian. Jadi saudara sekalian, perlu saudara ingat, jikalau badanmu, fisikmu itu sakit, saudara harus ke dokter ya. Saya tidak mengajar kepada jemaat, dalam nama Yesus saya buang obat ini. Tidak boleh begitu. Itu kurang bijak hidup. Itu namanya pembodohan kerohanian, saudaraku. Kalau secara fisik saudara sudah sakit, saudara harus ke dokter. Cari dokter sesuai dengan penyakit yang saudara alami, begitu. Diobati, oke? Yang kedua, kalau saudara sudah mulai kena di jiwa, saudara cari psikolog. Saudara perlu cari psikiater, begitu. Kalau kekhawatiran sudah menjadi-jadi, butuh obat dari dokter loh, saudaraku. Itu butuh, oke? Itu butuh. Harus perhatikan bagian-bagian seperti ini. Nah, saudara, dunia spiritual itu menjadi sangat penting untuk melayani dunia fisik dan dunia kejiwaan kita. Sangat penting. Saya adalah pribadi yang dulu tidak percaya Tuhan. Saya kena di fisik. Saya kena di jiwa, saudaraku. Tapi aku nggak punya Tuhan. Nah, ini bahaya. Aku nggak punya Tuhan, saudaraku. Hancur total. Dan di tengah-tengah seperti itu, saya baru ketemu Tuhan Yesus. Baru percaya Tuhan Yesus di saat seperti itu. Percaya Tuhan Yesus pada saat posisi dalam keadaan sudah down sekali. Sudah zero, saudaraku. Mental sudah jatuh, kejiwaan sudah kena dalam sekali. Ya, bahaya laten itu muncul, masalah besar. Maka sampai masuk rumah sakit jiwa 1 tahun, saudaraku. Oke. Saudara sekalian, bagi saudara dalam dunia spiritual itu, kalau you punya kerohanian itu tidak baik. Nah, ini saya harus ngomong nih. Jemaat sangat variasi. Ada jemaat yang kalau sulit aja butuh Tuhan, saudaraku. Kalau ada masalah baru butuh Tuhan. Gitu. Kalau masalah selesai, Tuhan pun tidak peduli. Itu kerohanian jemaat itu ada yang seperti itu, saudara sekalian. Kalau butuh saja baru doa, begitu. Nanti kalau udah susah baru minta-minta, nangis-nangis sama Tuhan, begitu. Tapi kalau masalah selesai, mungkin ke gereja juga tidak. Seminggu 3 bulan 2 kali pergi, begitu. Ya kapan-kapan lah, begitu. Tapi kok masalah muncul, baru datang ke Tuhan. Itu pertumbuhan rohani yang tidak baik, saudaraku. Nah, ketika menghadapi khawatir yang menuju kepada bahaya laten, saudaraku, dunia spiritual yang dia hadapi, yang dia miliki, kapasitasnya itu tidak cukup untuk menghadapi itu, saudara sekalian. Tidak cukup. Karena tidak di-maintain dengan baik. Kerohanian itu tidak cukup qualified untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ini problem jemaat, saudaraku, begitu. Karena kerohanian tidak baik. Kerohanian itu tidak konsisten pertumbuhan kerohaniannya. Itu tidak baik. Nah, itu engkau, saudaraku. Ada banyak jemaat seperti itu. Di Tuhan itu bagi mereka itu ya kalau penting lah. Tuh aku kasih persembahan kok. Ngomongnya begitu. Itu tidak baik, jemaat sekalian. Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Nah, itu satu ya. Orang yang dia punya spiritual, dia punya kapasitas, dia punya kerohanian, saudaraku ya. Kerohanian gak baik ketika dia menghadapi masalah udah kena di fisik, kena di jiwa, spiritual yang tidak cukup, saudaraku, itu tidak menolong. Tidak menolong. Tetap aja fisik dan jiwa tetap kena, saudaraku, dan terus-menerus ada. Nah, ini tidak menolong.
Itu satu. Yang kedua, saudaraku, orang tidak punya spiritual, kerohanian tidak ada, seperti saya dulu. Itu lebih parah. Oke. Yang ketiga, orang punya spiritual itu saudaraku qualified. Nah, itu sangat menolong. Ya. Jadi 3, saudaraku. Ya, saya ulang sebentar. Perhatikan. 1, ketika orang sudah mengalami bahaya laten karena khawatir berlebihan, saudaraku, kena di fisik, kena di jiwanya, dan di dunia spiritualnya nggak ada, kosong, saudaraku. Itu sangat berbahaya. Satu itu ya. Yang kedua, orang karena bahaya laten, khawatir berlebihan, terjadi bahaya laten itu, udah kena di fisik, kena di jiwa, saudaraku. Dunia spiritual, kapasitas spiritualnya itu tidak mencukupi. Itu juga bahaya. Tidak mencukupi, saudaraku. Yang ketiga, bahaya laten karena khawatir berlebihan itu, kena di fisik, kena di jiwa, kapasitas spiritualnya mencukupi. Nah, ini good, saudaraku. Ini good. Perhatikan yang baik. 3 poin ini menjadi penting untuk kita bahas hari ini. Sangat penting. Nah, jemaat, kalau saya khotbah sampai seperti ini, saudaraku, saudara harus perhatikan dengan baik. Siapa saudara? Harus perhatikan. Banyak loh yang kerohaniannya nggak baik, kualitasnya nggak baik, saudaraku. Kepada Tuhan hanya bicara mengenai take and give, saudaraku. Gak bisa. Gak bisa. Ada juga yang rohaninya baik, saudara sekalian. Ya, dia harus hadapi itu. Nah, cukup qualified, cukup stabil. Tapi tetap bahaya laten itu ada. Karena khawatirnya sudah berlebihan. So how dalam hal ini? Ayat-ayat yang kita baca tadi, saudaraku, Matius 6 ayat 25-34 itu, Tuhan berbicara detail dan bagus. Kamu khawatir tubuh, khawatir pakaian, khawatir sandang, pangan, papan, gitu. Lihat itu, alam semesta itu. Ya, lihat itu burung itu. Dia tidak menyimpan dalam bekal dalam lumbung, aku pelihara. Lihat itu, bunga bakung itu. Bagus sekali, lebih bagus daripada baju kerajaan Salomo. Kan begitu, saudaraku ya. Baju Raja Salomo itu. Saudara perhatikan. Dalam hal dunia spiritual, saudaraku, waktu kita mengerti hal seperti itu, sebenarnya ini khusus untuk orang yang sudah khawatir berlebihan. Dengarin dengan baik, kamu yang sudah khawatir berlebihan. Ketika khawatirmu sudah berlebihan, masalah apa yang kamu hadapi, itu up to you, saudaraku ya. Itu yang kamu hadapi, sudah kena fisik dan kena jiwa, sebenarnya adalah suatu kesempatan. Kesempatan untuk apa, Pak Pendeta? Suatu kesempatan untuk melatih kerohanianmu menjadi lebih baik, gitu. Sehingga bisa recovering, ya, sehingga bisa masalah fisik bisa sembuh dan masalah jiwa bisa sembuh, kerohanian bertumbuh. Jadi seiring dia bertumbuh, sebenarnya ini adalah kesempatan, saudaraku. Kesempatan sebenarnya. Tapi ada orang sudah patah arang, gitu. Maunya Tuhan tuh sembuhkan dia hari ini juga. Nah, itu tidak wise. Ada loh jemaat, Pak Pendeta tolong doain saya, ya. Saya mau hari ini juga sembuh. Wah, nggak ketolong orang begitu, saudaraku. Jadi sepertinya mau paksa Tuhan. Aku mau dalam masuk penyakitku 100% hilang semua, Pak Pendeta, gitu. Nah, itu yuk keliru mengerti Tuhan. Keliru mengerti Tuhan. Jadi, saudaraku, perhatikan dengan baik. Sebenarnya, orang-orang jemaat yang sedang mengalami khawatir berlebihan, menjadi bahaya laten itu, karena fisik dan jiwa itu adalah suatu kesempatan untuk melatih punya kerohanian tumbuh dengan stabil. Itu loh, dengarin garis bawah ini. Maka saudara sekalian, di lembaga Anthony Chang Ministry International ini, saya buat 100 seri khotbah kedewasan rohani. Itu setiap seri itu ada kontemplasinya. Untuk apa? Saudaraku, kontemplasi itu adalah suatu perenungan yang lebih mendalam tentang semua realita yang kamu hadapi yang berkaitan dengan Tuhan, saudaraku. Berkaitan hubungannya dengan Tuhan, menciptakan suatu vertical relationship, menciptakan suatu intimasi kedekatan dengan Tuhan, saudaraku, menciptakan suatu faith in Christ, iman pada Kristus yang kuat di tengah kamu hadapi. Itu sebenarnya jemaat sekalian. Jadi kontemplasi ini sudah sampai kontemplasi 89.
Jadi tidak sekedar hanya kontemplasi, tidak sekedar hanya baca firman Tuhan. Amin, amin. Tuhan ngomong tiada mustahil ya. Aku mau sembuh total. Bukan itu jemaat. Bukan itu. Suatu pertemuan yang mendalam. Tuhan, kalau aku alami seperti ini, what should I do? Kalau sampai tidak terselesai, saya harus buat apa Tuhan? Saya harus pahami apa di tengah realita yang saya alami. Tuhan, jiwa saya terganggu. Pikiran saya menjadi seperti ini. Itu suatu kontemplasi. You talk to God. Itu akan menyembuhkan secara hidup kita, saudaraku. Akan menyembuhkan masalah kejiwaan itu sembuh, saudaraku. Sembuh. Sembuh. Kenapa? Perenungan firman Tuhan yang mendalam, saudaraku. Konsisten, terus menerus. Saudara, kalau ikuti apa yang saya ajarin, saudaraku ya. Yuk kontemplasi 3 tahun aja. Bahaya laten itu hilang, saudaraku. Hilang. Karena kenapa? Hidupmu setiap hari dipenuhi oleh kebenaran. Pikiranmu sudah terlalu capek untuk pikir kebenaran itu. Tidak lagi cukup waktunya, tenaganya untuk pikir yang tidak-tidak. Mengapa kita bisa banyak pikir yang tidak-tidak? Karena khawatir menjadi. Ya. Karena apa, saudaraku? Negative thinking terus. Kebenaran itu tidak mempengaruhi pikiran kita. Kita dipengaruhi rasa khawatir kita. Dipengaruhi oleh nanti gimana ya? Gimana? Kalau muncul gimana? Belum tentu ada. Tapi ini kan kebenaran yang ada, kenapa tidak renungkan? Inilah penyakit jemaat, saudaraku. Penyakit jemaat. Lebih cenderung kepada hatinya, pikirannya. Pada kalau bilang firman Tuhan amin, amin. Tapi tidak dijalani dengan baik. Tidak dipahami dengan baik. Firman Tuhan seperti jimat. Firman Tuhan itu seperti kata-kata sakti. Pokoknya dikatakan terjadi. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu, saudaraku. Saudara perlu mendalami, merenungkan, memahami dengan baik. Ini dunia kontemplasi. Itu sangat mempengaruhi jiwa, saudaraku. Sangat membuat. Dengar kenapa saya khotbah hari ini. Karena saya tidak mengajar secara teoritis, saudaraku. Saya mendalami seperti ini sekian puluh tahun. Karena saya dari orang yang zero imannya. Saya dari orang yang hancur. Saya dari orang dunia depresi, saudaraku. Saya bisa masuk ke dunia kontemplasi sampai puluhan tahun seperti hari ini. Maka khotbah-khotbah yang kamu ikuti di lembaga ini, saudaraku, you akan melihat. Menyentuh jiwamu sangat dalam. Membawa kamu ke suatu kedalaman rohani yang, iya ya Tuhan, itu bagus. Itulah yang akan memulihkan, saudaraku, memulihkan jiwa sekaligus fisik. Saudaraku. Jadi ada suatu kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Ada suatu kebangun rohani yang kuat untuk menghadapi banyak hal yang kamu alami, saudaraku. Itu penting sekali. Tuhan ngomong kok, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu, belajar dulu dengan baik, perhatikan dengan baik. Yang kamu alami itu apa? Bagaimana saya harus menghadapi seperti ini, Tuhan? Bukan you terima pikiran orang yang enggak yang menciptakan 1001 kekhawatiran buat you. Buat apa? Sementara kebenaran tidak kamu dalami. Hanya kamu amini. Seperti jimat jadinya, saudaraku. Seperti jimat. Pokoknya udah dibakar, diminum aja kalau begitu. Seperti jimat. Tidak direnungkan, tidak dipahami dengan baik. Hanya pokoknya terjadi. Buka mana ayatnya. Pokoknya terjadi. Itu bukan belajar firman Tuhan, men. Ini Alkitab bukan dukun, bos. Begitu. Tidak seperti itu. Jadi harus pahami dengan baik. Dengan setiap pengalaman yang kamu hadapi, Tuhan bicara lewat situ. Nah, kalau dengar khotbah saya, kalau saudara tidak menyimak dengan baik, you get nothing. You nggak dapat apa-apa. Apalagi saudara yang suka hura-hura itu. Pak Pendeta Antoni khotbah, nggak ada berkatnya. Ya. Nggak ada kuasanya ngomongnya seperti itu. Karena pikiran tidak sampai ke bagian itu, saudaraku. Tapi kok saudara yang sering sudah dengar khotbah saya, apa yang saya khotbah hari ini, itu masuk ke pikiran you. Ikuti dengan baik. Not for me, but for you, man. Untuk jemaat sekalian. Karena zaman seperti kita butuh suatu pemahaman firman Tuhan yang dalam loh. Dia mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi wawasan kita dengan apapun yang terjadi. Baik fisik tambah sakit, tambah senang, tambah apa. Pikiran kita dipengaruhi oleh kebenaran, saudaraku. Begitu. Itu menjadi orang yang melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ingat kan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka saya mengatakan, kalau engkau khawatir berlebihan, saudara sekalian, sudah menjadi suatu bahaya laten, suatu kesempatan memang. Untuk apa? Untuk menghidupkan dia punya kerohanian dengan baik, saudaraku. Tapi kalau kamu tidak melihat itu sebagai suatu kesempatan, kamu melihat itu sebagai tragedi, you akan tambah jatuh, habis, saudaraku. Selesai.
Jadi perhatikan jemaat sekalian. Ada orang-orang yang tidak bisa memahami. Pak Pendeta, jadi gimana caranya Pak Pendeta? Ajar saya singkat aja Pak Pendeta. Ya, berapa kalimat saja supaya khawatir saya hilang semua. Saya bukan malaikat, men. Bukan seperti itu. Saya doain khawatir hilang, yuk pulang ke rumah, ya, yuk lihat obatmu banyak di rumah, yuk khawatir lagi. Kan begitu. Bukan caranya seperti itu, saudaraku. Suatu membangun dalam diri kita, suatu kerohanian yang mendasar, hubungan yang kuat, membangun jangkar yang kuat, kau yang kuat dalam Tuhan, sehingga melihat semua yang kamu alami itu dengan kacamata Tuhan. Gitu. Mau contoh? Belakangan ini kan saudara tahu saya sakit. Ginjal tinggal sekian persen, operasi jantung sudah, mata sudah, itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Dengan ginjal kondisi 37% kan tidak mudah. Itu resiko cuci darah ada. Tapi itu tidak membuat saya menjadi fisik kena, jiwa kena, duduk sendiri nangis tidak buat apa-apa, enggak saudaraku. Kalau seperti itu saya tidak bisa melayani. Kalau seperti itu saya tidak bisa menguatkan iman jemaat. Enggak saudaraku. Justru dalam situasi kondisi hadapi itu, saya punya dunia spiritualitas saya, kapasitas cukup untuk menghadapi seperti itu. Bahkan lewat kondisi seperti itu, saya bisa menjadi suatu cara untuk menguatkan jemaat. Jemaat lihat wajah saya. Kalau saya tidak kasih tahu you saya sakit, you kan tidak tahu saya sakit. Gitu. Sebenarnya sakit, tapi you lihat suara saya, semangat saya, kesungguhan saya, tidak merubah apapun. Nah, orang jemaat akan berpikir, kok bisa ya Pak Pendeta? Nah, I will teach you, saya akan ngajar you bagaimana cara melewati bagian seperti itu. Jadi sebenarnya saudaraku, garis bawahi, semua yang kamu alami, positif maupun negatif, bahkan kekhawatiran sudah berlebihan, sudah menciptakan bahaya laten saudaraku, itu juga menjadi suatu kesempatan di tangan Tuhan untuk melatih you punya kerohanian itu menjadi sangat kuat lewat dunia kontemplasi terhadap firman Tuhan itu, sehingga you bisa atasi dua hal itu jemaat sekalian. Barang siapa yang mau dengar, mau nyimak dengan baik, dia mendapat berkat saudaraku. Tapi kalau pikiran tidak sampai di sana, pokoknya Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan lah. Pokoknya bagi Tuhan itu tidak terjadi apa-apa sama saya, tidak terjadi ini sama saya. Terlampau dangkal kerohanian itu. You bisa masuknya di khotbah aplikatif. Ada lagi saya buat 100 seri khotbah aplikatif. Tapi kalau saudara mau masuk di seri keros rohani, nggak bisa begitu cara berpikirnya. You harus dalami. Harus dalami. Karena ginjal yang tinggal berapa persen, saya tidak berteriak, Tuhan pokoknya sembuh. Enggak. Karena dunia kontemplasi saya, dunia rohani saya mengajar dimensi berpikirnya beda. Tuhan, kalau you sembuhkan saya harus apa? Kalau you tidak sembuhkan saya harus apa? Tuhan sembuhkan saya, setia melayani. Tuhan tidak sembuhkan saya, tetap setia melayani sampai mati. Disembuhkan, tidak disembuhkan atau tidak disembuhkan, tidak merubah konsistensi dan kesungguhan saya kepada Tuhan. Ini hasil kontemplasi saudaraku. Hasil kedekatan dengan Tuhan. Hasil hubungan dengan Tuhan selama ini. Dengan apapun resiko yang kita hadapi. Jemaat mengerti? Ini penting loh jemaat. Ini penting loh. Dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat seperti ini. Baik di Indonesia maupun di negara lain saudaraku. Dengan keadaan yang sangat tidak tentu. Iya kan? Hari ini, saudara yang sedang dengan khotbah saya hari ini, pasti ada jemaat yang sedang mengalami khawatir berlebihan. Ya, pasti ada. Bahkan itu sudah bahaya laten. Dan nggak tahu caranya, saudaraku. Dengar khotbah saya. Belajar dari 100 seri khotbah kedua rohani di lembaga yang saya buat. Dan, saudaraku, cari pendetamu, cari gembalamu, sharingkan kepada mereka. You butuh itu. Dan kalau fisikmu sakit, you harus cari dokter. Harus cari dokter. Setelah kejiwaan you sakit, you harus cari psikolog. You harus cari psikiater. Untuk apa Pak Pendeta? Karena you butuh obat. You butuh obat. Firman Tuhan bukan ajaib. Semua masuk, semua obat buang. Tidak, you butuh itu. Harus lebih realistis dan kita harus bijak dalam menjalani hidup ini saudaraku. Karena penyembuhan juga bisa lewat media. Tuhan menyembuhkan orang yang buta itu pakai tanah. Ada kan medianya? Ada kan? Tuhan juga bisa menyembuhkan direct. Ada juga saudaraku. Tapi saudara jangan alergi terhadap obat, alergi terhadap dokter. Itu tidak baik saudaraku. Itu tidak baik.
itu tidak bijak dalam hidup ini. Oke? Sakit secara fisik, cari dokter, penting. Sakit secara jiwa, cari pendeta, cari psikolog, cari psikiater. Setelah itu jalani dunia kontemplasi dengan baik. Perhubungan firman Tuhan itu paling VVIP. Itu akan membawa kamu kepada suatu keberlangsungan hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan, melihat semua bagian hidup kamu arungi, saudara, yang kita arungi. Karena remember, hidup bukan hari ini saja. Tomorrow, the day after tomorrow, when problem comes, khawatir muncul, jagalah, berjaga-jagalah, buat sesuatu yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan, saudaraku, begitu. Oke, jangan rohani itu pas-pasan, jangan rohani itu hanya take and give, hanya rohani datang pada Tuhan, hanya pokoknya mana berkat, jangan, saudaraku. Konsistensi, kesungguhan, saudara sekalian, ya, ketulusan, keseriusan, ya, kontemplasi mendalami itu menjadi sesuatu sangat penting. Sangat penting. Ilustrasi sederhana lah jemaat. Seorang binaragawan, ototnya kuat sekali saudaraku, itu harus konsisten. Tiap hari melatih otot, tiap hari melatih otot kaki, otot pinggang, dada, tangan, semua dilatih secara konsisten, kontinu. Sampai suatu hari kalau pertandingan dia bisa menang juara. Nah mungkin orang itu, oh nanti kapan? 3 bulan lagi ya, dia santai makan apa aja. 2 hari lagi mau pertandingan baru dia latihan. Nggak akan. Sama dengan kerohanian, saudaraku. Konsistensi itu menjadi penting, saudara sekalian. Konsistensi itu. Kedalaman itu menjadi penting. Kontemplasi itu sangat mahal. Suatu hubungan yang sangat kuat sekali dengan Tuhan. Melihat semua yang kamu hadapi itu. Oke jemaat, khotbah hari ini sangat berguna buat you. Sangat berguna. Kalau engkau menyimak dengan baik. 100 seri khotbah kedalam rohani, masih ingat? Di atas 1, 2, 3, 4. 4 arah, masih ingat? Yang di atas itu bertobat, terima Tuhan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingat? Yang sebelah kiri itu knowing God, knowing self. Tahu mengenal Tuhan, mengenal diri. Ya, mengenal diri ya duniaku, fisikku, jiwaku, masalahku, gitu. Mengenal Tuhan, Tuhan itu tahu seperti apa. Yang di bawah 2 poin masih ingat? Your mind and your heart. Pikiran dan hatimu itu paling berbahaya. Hatimu, pikiranmu menciptakan kekuatan menjadi-jadi. Hatimu tidak bisa terima, pikiranmu negatif terus, itu tidak bisa hidup. Dan di sini 3 poin. Yang sebelah kanan. Christian worldview. Cara pandang Kristiani soal Alkitab itu problemnya harusnya apa? Bagaimana hadapinya? Yang kedua, faith in Christ. Iman saya dalam Kristus kayak apa? Yang ketiga, intimacy with God. Kedekatan saya dengan Tuhan itu kayak apa? Jadi yang saya ajarkan selama ini, saudaraku, ada suatu cara dalam dunia kontemplasi untuk menyembuhkan suatu sakit secara fisik dan secara jiwa. Penting sekali. Penting sekali. Oke? Jangan sampai suatu hari kita tergeletak di rumah, tidak bisa buat apa-apa, secara fisik hancur, secara jiwa pun hancur. Itu namanya sudah menjadi orang tidak waras. Kalau zaman dulu dipasung, zaman sekarang ditaruh di rumah atau dibawa ke rumah sakit jiwa, tidak jadi siapa-siapa. Mikir pun tidak bisa, senyum sendiri, nangis sendiri, tertawa sendiri, tidak pakai pakaian pun sudah tidak peduli. Nah itu kalau sudah sampai ke bagian saudaraku, sudah susah. Sudah susah. Selagi kita masih hidup, you masih punya pengertian baik. Sekalipun khawatir berlebihan, sekalipun ada bahaya laten, saudaraku, masih bisa disembuhkan. Lewat kebenaran firman Tuhan itu. Lewat dunia kontemplasi itu. Lihat kesungguhan akan belajar firman. Bukan sekedar hanya tahu, ngerti, bukan saudaraku. Tapi mendalami dengan sangat baik, saudaraku. Di situ kamu menemukan Tuhan yang sejati. Tuhan mengajar banyak hal waktu you menghadapi setiap masalah yang ada di depan matamu. Khawatir hari ini, kesusahan hari ini kata Tuhan, cukup hari ini saja. Karena besok masih punya kesusahannya sendiri. Masa depan itu, 2 jam setelah ini, besok 10 tahun ke depan, itu bukan milik kita. Tuhan ada di situ. Itu masih menjadi rahasia Tuhan. Tugas kita adalah depending on God. Bergantung kepada Tuhan. Sesungguh-sungguhnya.
sekuat-kuatnya. Bangunlah kerohanian itu dengan baik, jemaat sekalian. Berhasil orang rohani itu seperti itu sebenarnya. Dia mau penyakit apa saja. Karena badan kita, harus jujur kita akui, tambah tua usia, usia menggerogoti badan kita. Tambah lama badan tambah tidak sehat. Itu sangat normatif. Oke? Walaupun badan tidak sekuat dulu lagi, tapi rohani itu, dunia spiritual itu tidak boleh turun. Dia harus tambah naik. Fisik lemah, tapi kerohanian harus naik terus. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai mati. Sampai mati. Kerohanian harus naik terus sampai mati, saudaraku. Ini loh hidup ini seperti itu. Oke? Siapapun engkau yang hari ini mendengar khotbah hari ini, saudaraku, sangat penting untuk kita simak. Saudara yang masih muda, sebaya atau sudah tua, saudara yang kaya, miskin, saudara yang punya problem besar atau problem kecil, saudaraku, saudara yang sudah rasa tidak ada harapan, saudara yang pikiran negatif thinking terus, saudara yang pikiran sudah tidak bisa diatur, saudara sudah emosional terus, saudaraku, you perlu dengar khotbah ini. Perlu suatu keberanian masuk ke suatu dimensi kehidupan di mana you lihat kebesaran Tuhan itu. Dan tidak hari ini terjadi semuanya. Tidak tiba-tiba dadak, saudaraku. Ya, you mesti tekun di dalamnya, step by step. Kerohanian itu tumbuhnya step by step seperti anak tangga, saudara sekalian. Jalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dengan semua hal yang kamu hadapi. Mau? Saya berharap ini menumbuhkan iman jemaat. Ikuti khotbah di lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku. 100 seri khotbah aplikatif membuka pikiran banyak hal. Dan 100 seri khotbah kedewasaan rohani membawa kamu mengerti akan kedalaman firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Khotbah hari ini menjadi sangat penting bagi hidupmu saat ini dan juga masa depanmu. Khotbah ini menjadi sangat penting bagi fisikmu dan juga bagi jiwamu. Khotbah ini juga sangat penting untuk pertumbuhan kerohanianmu. Saudara sekalian, engkau sendiri yang tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Engkau khawatir biasa-biasa saja sehingga tidak ada bahaya laten. Atau engkau adalah orang percaya yang khawatirnya sudah berlebihan. Tidak bisa tidur, bahkan 3 hari tidak tidur, kehilangan konsentrasi, negative thinking, badanmu penuh dengan sakit-sakit yang tidak perlu. You sedang khawatir berlebihan, itu bahaya laten. Perhatikan khotbah ini. Cepat ke firman Tuhan. Cari hamba Tuhan. Cari dokter, psikolog, psikiater yang penting yang bisa menolongmu. Cari pendeta, gembalamu mengajar engkau bagaimana untuk hidup dalam kebenaran itu. Supaya engkau melihat hidupmu, di situ tangan Tuhan bekerja. Doa sebentar. Lihat dirimu masing-masing. Bagi anak Tuhan, tidak ada jalan pintas. Bagi anak-anak Tuhan, pertumbuhan kerohanian step by step. Bayar harga, ada air mata, ada penderitaan, ada hal-hal yang harus ditempuh, ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang terjadi. Kerohanian itu baru tumbuh dengan baik. Tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Perhatikan poin ini. Dan jemaat yang tertunduk hari ini, hamba berdoa Tuhan Yesus. Apapun yang mereka hadapi hari ini, Tuhan ada di situ. Sekalipun mereka menyimpan bahaya laten karena khawatir berlebihan, tangan Tuhan juga ada di situ. Firman Tuhan mengubah mereka. Tuhan, hamba berdoa, kasih di jemaat ya Tuhan. Perbaharui jemaat ya Tuhan Yesus. Tolong jemaat ya Tuhan dengan segala problem mereka hadapi, supaya mereka kuat dalam Engkau menghadapi segala hal yang ada. Karena kami percaya loh Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara karena Tuhan beri kekuatan kepada kami. Berkati setiap jemaat ya Tuhan Yesus, dengan kepala mereka tertunduk, mungkin air mata juga turun Tuhan, tidak tahu harus buat apa, kegelisahan menjadi-jadi. Tangan Tuhan mengurapi mereka. Letakkan tanganmu di pikiran mereka ya Tuhan, meteraikan firman ini, supaya pikiran mereka dipengaruhi oleh kebenaran dengan amat sangat besar. Dan letakkan tanganmu di hati jemaat ya Tuhan, supaya hati mereka tenang, teduh, sejahtera dalam hati mereka.
Perbaharui mereka ya Tuhan. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara fisikmu dan pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau kan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.